Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan memberikan tutorial singkat mengenai penggunaan aplikasi sarana, prasarana, dan alat kesehatan. Pertama-tama untuk mengakses Aspak, kita buka Google, lalu kita klik di sini, kita tulis aspak.kemkes.go.id. Nanti akan terlampir eh, tampilan awal dari halaman login Aspak. Selanjutnya kita mengisi username dan password. Untuk username dan password itu biasanya sudah ditetapkan oleh puskesmas masing-masing. Setelah terisi username dan password, lalu selanjutnya kita klik sign in. Nah, di sini kita langsung ke halaman utama dashboard dari aplikasi sarana, prasarana, dan alat kesehatan. Pada halaman awal ini kita bisa melihat ada beberapa bagian dari aplikasi Aspak ini, yaitu yang pertama ada input data, ada Rendis, CMMS, data view, analisis data, dan pemantauan. Langkah pertama yaitu jika kita ingin mengubah atau menambahkan data pribadi, kita ke pojok kanan ini, kita klik titik 3 di ujung ini, lalu kita klik profil. Nah, di sini terlihat data profil pribadi dari akun Aspak kita. Di sini saya izin memakai Puskesmas Pagarjati sebagai contoh dari penggunaan aplikasi Aspak ini. Nah, jika ingin mengubah atau mengedit data pribadi, bisa diklik yang pensil warna oranye di pojok kanan ini. Kita klik. Nah, di sini ada perintah untuk mengisi email, password, eh, nama lengkap, alamat, nomor telepon, dan sebagainya. Lalu selanjutnya kita, kalau sudah selesai, kita klik kirim. Oh, maaf. Ya, kalau data pribadi sudah kita isi, lalu selanjutnya kita belajar untuk menginput data. Nah, di bagian input data ini ada beberapa kelompok data yang harus kita input, yaitu ada data umum, data gedung, data sarana, prasarana, alat kesehatan, dan sebagainya. Untuk data umum ini berisi tentang data umum dari puskesmas yang kita eh, ada. Di sini saya memakai Puskesmas Pagerjati ya. Di sini kita bisa mengisi data administratif, data klasifikasi, data potensi konklusif, lokusopi, data wilayah, data geografis, lalu foto dari puskesmas, kita bisa isi semua di sini. Untuk mengedit atau mengubah data, kita bisa klik yang pensil oranye. Nah, di sini bisa kita edit dan berubah datanya. Untuk yang ini, eh, pengecualian kita tidak bisa mengisi karena sudah terisi otomatis oleh sistem ya.
Jadi di sini kita isi yang bagian putihnya saja. Kita isi. Jika sudah terisi semua, tinggal diklik kirim. Selanjutnya data gedung. Data gedung ini berisi tentang data gedung-gedung apa saja yang ada di puskesmas kita. Ini contohnya di Puskesmas Pagarjati ada gedung rawat jalan, Polindes Jagamaya, Polindes Tanjung Beringin, dan lain-lain. Nah, jika ingin menambahkan data gedung, kita tinggal klik yang ujung ini, lalu tambahkan data. Nah, di sini kita bisa menginput data gedung baru, kita tulis nama gedungnya apa, tata luas, sebagainya, dan fotonya juga jangan lupa dimasukkan. Kalau sudah, kita klik kirim. Untuk mengedit data yang sudah kita input, bisa lewat sini. Di sini ya, pensil no orange ini kita klik. Nah, di sini bisa kita edit data yang sudah kita buat tadi. Misalnya ada kesalahan, misal data yang ingin kita hapus, tinggal klik yang kotak sampah berwarna merah ini. Selanjutnya kita ke data sarana. Data sarana ini adalah data dari sarana-sarana yang ada di puskesmas. Seperti ruangan-ruangan, di sini ada ruangan pelayanan, ada ruangan penunjang, ruang kantor, dan sebagainya. Dan di sini bisa kita melakukan pengeditan pada misalnya kita mau mengedit ruangan pendaftaran dan rekam medik. Nah, bisa kita edit dengan mengklik yang tombol biru bawah ini. Untuk mengedit ruangan ini, kita klik yang titik tiga tombol merah dan bisa kita update sarananya di sini atau ingin menghapus atau menggabungkan sarana. Kalau gabung sarana ini maksudnya adalah menggabungkan misalnya ruangan pendaftaran mau digabung dengan ruang gawat darurat gitu misalnya. Nah, bisa kita klik yang ini. Untuk mengedit ruangan ini, kita klik yang update data sarana. Di sini ada pilihan ruangannya apakah tersedia ataukah tidak tersedia. Kalau tidak tersedia, tinggal kita klik yang tanda silang berwarna merah. Lalu kita isi kondisinya baik rusak berat, rusak sedang, rusak ringan, pilih tahunnya, nama ruangan, keterangan. Kalau sudah kita klik kirim. Ini untuk menambahkan data, misalnya mau menambahkan ruangan pendaftaran dan rekam medik, apakah tersedia? Tinggal kita klik yang tambahkan data ini. Jika ingin menambahkan data sarana ruangan, tinggal kita klik yang acuan data sarana ini. Tambah data. Nah, lalu selanjutnya ada data prasarana. Nah, di data prasarana ini berisikan tentang prasarana yang ada di puskesmas kita, seperti sumber listriknya, sumber air, ambulans, pengolahan limbah. Nah, kita bisa isi di bagian data prasarana ini. Contohnya untuk di sumber listrik, ada PLN, genset, dan sebagainya. Untuk pengeditan sama seperti yang atas tadi, tinggal kita klik yang ini, lalu kita klik, misalnya prasarana ini tidak tersedia, dan kita klik yang ini. Kalau tersedia, kita tidak usah klik, kita isi perintah yang diberikan, jumlah, kondisi, keterangan kita isi semua. Selanjutnya ada data alat kesehatan. Nah, pada data alat kesehatan ini terdiri dari banyak ruangan ya. Jadi kalau untuk mengupdate-nya kita harus memilih ruangan mana yang akan kita update. Nah, di sini perlu kita perhatikan ada beberapa perbedaan.
Ini ada yang normal, nah ini yang dicoret. Ruangan yang dicoret ini berarti ruangan yang tidak ada di puskesmas. Jadi kita abaikan saja. Untuk ruangan yang tersedia ini tidak dicoret ya. Tinggal kita klik misalnya mau mengupdate di ruangan ini. Nah, untuk yang merah, ini ada merah. Nah, ini ruangan ini eh, biasanya tidak tersedia dan juga bisa tersedia. Apabila tersedia, kenapa dia warna merah? Karena dia ruangan tersebut tidak sesuai dengan standar acuan yang diberikan oleh eh, Kemenkes. Jadi ruangannya ditolak. Nah, untuk pengisian atau pengupdatean data alat kesehatan, tinggal kita pilih ruangan mana yang ingin kita update. Misalnya ruang klaster kesehatan dewasa dalam lanjut usia. Kita klik. Nah, di sini dijelaskan nama-nama alat kesehatan yang ada di puskesmas kita. Ini nama alat, ini standar. Standar ini adalah standar acuan dari Kemenkes. Jadi standar alat yang harus dimiliki oleh puskesmas. Nah, untuk di Puskesmas Pagerjati ini jumlahnya ada dua, berarti sudah lebih dari standar. Misalnya kalau yang NA ini dia eh, untuk melihat apakah datanya sudah eh, tervalidasi atau belum dari Dinkes. Nah, untuk melakukan pengupdatean data, kita tinggal klik yang ini pada alat yang akan kita update, kita klik. Nah, misalnya di sini jumlahnya ada dua, kita ingin menambah jumlah stetoskop dewasa. Kita tinggal klik yang tambahkan ini. Nah, di sini kita disuruh untuk mengisi kelengkapan alatnya seperti lokasi, nomor seri, merek alat, tinggal kita cari tipe alatnya bagaimana, kondisi alat, apakah kondisinya baik atau rusak atau tidak beroperasi, terus sumber daya, nah kayak ini kan stetoskop, berarti sumber dayanya tanpa listrik. Kalau dia eh, alatnya memakai baterai, kita pilih yang baterai. Kalau alatnya memakai listrik, kita pilih yang PLN atau genset. Kalau sudah selesai, tinggal kita klik yang perbarui. Nah, jika misalnya jumlahnya eh, satu nih, tapi di sini dua. Nah, ini bisa kita edit. Misalnya ini, kita klik yang titik tiga ini, nah bisa kita hapus alatnya. Misalnya jumlahnya ada satu, tapi di sini ada dua, bisa kita hapus. Untuk mengedit, sama kita klik eh, update alat, nah bisa kita edit apakah ada yang salah atau tidak, apakah alat ini sudah rusak atau belum, nah bisa kita edit di sini tadi. Yang bawah sama ya pengisiannya seperti yang tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi untuk mengupdate alat kesehatan ya seperti itu caranya. Selanjutnya data perizinan. Data perizinan ini tentang eh, dokumen-dokumen perizinan yang ada di puskesmas. Seperti contohnya surat izin operasional, surat izin kelistrikan, dan sebagainya. Kalau ada data mutu, ini untuk menjawab mutu puskesmas. Misalnya ini apakah di Paskes memiliki komite,
Nah, tinggal kita jawab di sini. Apabila sudah kita jawab semua, nanti di sini ada perintah untuk simpan. Selanjutnya ada survei pertanyaan. Nah, di sini berisi tentang pertanyaan-pertanyaan tentang kondisi puskesmas kita. Saya ini, apakah puskesmas saudara memiliki unit yang bertanggung jawab? Nah, bila tersedia, kita klik yang checklist hijau. Jika tidak, klik yang warna merah ini. Selanjutnya, ada data sumber daya manusia. Data sumber daya manusia ini data dari tenaga kesehatan yang ada di puskesmas. Ada beberapa saja. Misalnya dokter ada dua. Edit nanti di sini tambah jadi dua. Data kerusakan. Nah, data kerusakan ini eh, tempat kita untuk mengupdate alat kesehatan yang rusak. Ada dua pilihan, ada by alat dan by instalasi. Untuk edit datanya seperti tadi, klik yang pensil warna orange, nah, tinggal kita isikan di sini info-info dari alat yang rusak tersebut, lalu diklik kirim. Selanjutnya pelaporan. Data untuk pelaporan puskesmas. CNNS data, pustaka digital, unduh data. Nah, di unduh data ini kita bisa mengunduh data apa saja yang kita perlukan. Misalnya data sarana, prasarana, alat kesehatan. Ini tinggal kita klik saja, misalnya ke data prasarana. Kita klik. Nah, ini sudah otomatis tersimpan di perangkat kita. Jadi tinggal kita buka saja misalnya kalau kita perlu data tersebut. Di sini juga ada data alat yang wajib dikalibrasi, ada data kode alat, data daftar sarana PKM, dan lain-lainnya bisa diunduh semua di sini. Terus ada data pustu. Ini tidak ada ya. Puskesmas Panggiljati. Data posyandu. Nah, di sini bisa kita lihat aja daftar posyandu yang ada di Puskesmas Panggiljati. Ini untuk mengedit data posyandu, kelola data. Nah, bisa kita ubah. Selanjutnya, bagian yang tidak kalah penting yang harus kita perhatikan adalah ada di analisis data. Di analisis data ini kita bisa mengontrol atau memantau data yang kita update di Aspok. Caranya yaitu kita ke analisis data, lalu selanjutnya ke data kontrol. Nah, di data kontrol ini ada tiga bagian ya, ada status data vaskes, status antrian vaskes, dan detail status pelayanan. Untuk status data vaskes ini berisi tentang persentase atau kita bisa memantau di sini seperti pemantauan tingkat keaktifan mengupdate data. Nah, di sini Puskesmas Panggiljati data sarananya sudah 100%, data prasarana 100%, data alat kesehatan 99,67. Nah, ini masih di bawah ya. Karena seharusnya nilainya 100. Dan bisa melihat juga tingkat kelengkapan data SPA, kekurangan SPA, jumlah alat kesehatan yang ada di puskesmas, dan sebagainya. Nah, ini bisa kita pantau di bagian status data vaskes ini. Selanjutnya ada status antrian vaskes. Nah, untuk status antrian vaskes ini adalah tempat kita untuk melihat
apakah data yang kita update tadi sudah diproses atau belum oleh pihak pusat atau pihak Kemenkes. Nah, di sini kita bisa lihat dari status. Misal statusnya masih aktif. Nah, ini berarti statusnya sedang on proses atau sedang diproses oleh pihak pusat untuk dilakukan ACC. Jadi si pihak pusat ini masih cek and recheck datanya. Kalau statusnya sudah strip seperti ini, berarti data kita sudah diterima oleh pusat dan sudah di ACC oleh pihak pusat. Jadi kalau sudah mengupdate, kita bisa melihat proses datanya sudah masuk atau belum di status antrian Paspes ini. Dan yang terakhir itu detail status pelayanan. Nah, di bagian ini dijelaskan data apa saja yang perlu kita update. Jadi kayak notifikasi dari Aspak tentang data ruangan mana yang belum 100% persentasenya untuk updatingnya. Jadi kayak di sini contohnya ada ruang pelayanan ya. Ini tingkat persentasenya masih 99,72%. Berarti kan masih kurang dari nilai 100%. Untuk melihat apa yang kurang, nah ini kita bisa klik expand. Nah, di sini bisa terlihat ruangan mana aja yang belum selesai updatingnya. Ini ruangan cluster sudah 100. Nah, berarti sudah selesai atau sudah melakukan update. Nah, untuk yang ini masih 98,63 ruang gawat darurat. Berarti ini belum melakukan update data. Kesalahannya di sini. Jadi bisa jadi kita belum melakukan update data pada alat tersebut atau kita bisa salah input data jadi datanya tidak terbaca. Jadi kalau kurang dari 100% kita harus melakukan penginputan ulang. Tadi di input data, bagian data alat kesehatan, kita cari ruangan yang gawat darurat ini, lalu kita cari mana alat kesehatan yang jumlah belum jumlahnya belum sesuai dengan standar. Sudah 100, sudah 100, berarti sudah bagus semua. Berarti yang belum selesai update itu ada di ruang gawat darurat dan ruang kesehatan gigi dan mulut. Oke. Yang satu ini sama yang bisa kita lihat juga ya. Kita klik expand. Nah, di sini ada 4 ruangan. Yang satu ini kit UKS, sudah bagus, sudah 100%, berarti sudah melakukan updating dengan lengkap. Nah, ini kit UKGS ini masih 91,67%. Jadi ini harus dilakukan pengupdatean data ulang atau cek ulang datanya apa yang menyebabkan dia kurang presentasinya. Nah, untuk melihat eh, notifikasi updating, kita juga bisa melihat di dashboard utama tadi. Setelah kita login, saya kasih contoh. Nah, di halaman utama setelah login, misal kita belum melakukan updating, ini ada notifikasi langsung dari Aspak ya. Jadi bisa dilihat ada keterangannya, perhatian Anda masih belum mengisi semua standar acuan yang diberikan. Ada dua nih, di ruang pelayanan dan di ruang peralatan untuk pelayanan luar gedung puskesmas. Nah, jadi kalian nggak perlu bingung apakah kalian udah update atau belum, karena kalau belum update atau belum lengkap, itu biasanya ada notifikasi di halaman awal. Kalau misalnya data kalian sudah lengkap, ini ada notifikasi ini. Jadi kalau kalian tidak ada notifikasi ini, berarti puskesmas kalian sudah melakukan update 100% dengan aman. Nah, untuk melihat yang belum diupdate ini,
Itu bisa langsung klik lihat ini. Nah, kan langsung ke halaman yang tadi, nah, status pelayanan puskesmas. Oke, mungkin sekian pemaparan yang dapat saya berikan. Semoga pemaparan yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat, bisa dipahami oleh Bapak Ibu petugas Aspok sekalian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Mungkin sekian dari saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.